Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Hai guys, hari ini Spill the Tea istimewa sekali karena aku sendiri yang akan menjawab Q&A dari netizen. Ini adalah 3 pertanyaan terbanyak yang paling sering ditanyain netizen ke Feni Rose. Pertanyaan pertama yang paling sering ditanyakan ya, yang pertama adalah bunyinya, bagaimana cara akur sama anak sambung? Jadi mungkin ada yang belum tahu ya, aku tuh nikah sama Duda, punya anak 1 perempuan. Jadi waktu nikah itu dia tuh umurnya 10 tahun, kelas 5 SD. Nah dari 5 SD terus sampai gede itu tinggal sama kita. Ya jadi ngerasain banget tuh gimana jadi ibu langsung punya anak udah SD gitu. Aku ingat banget waktu pertama kali ketemu sama Gianni ya, waktu itu masih kecil, umur berapa ya, 8 tahun atau berapa tahun gitu. Pertama kali nih ketemu, terus dia tuh langsung nanya gini, Ibu Tiri galaknya gimana Ibu Tiri? Itu kayak agak gimana gitu ya, agak waduh, berat sekali pertanyaannya yang ditanyakan oleh anak kecil gitu ya. Terus mukanya tuh kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi yang namanya orang dewasa itu kan pikirannya kemana gitu. Jadi agak sedikit menohok ya gitu, kayak wah kalau nanti jadi ibu sambungnya nih berarti harus gimana ya. Itu pertama kali mulai berpikir gimana tuh nanti konsepnya kalau jadi ibu sambung. Terus ya di awal-awal gitu waktu masih kenalan gitu kan, kita pikir ya udahlah anaknya tuh disenengin dulu gitu, misalnya diajak ke mall, beliin permen atau apa gitu, melakukan hal-hal yang dia suka gitu. Sampai suatu saat tuh juga pernah nih dia minta dibeliin apa gitu ya, coklat atau apa gitu. Terus ya ini udah mau pulang, udah malam gitu, udah besok aja deh gitu, soalnya udah malam gitu. Terus dia bilangnya gini, nanti kalau nggak beliin aku coklat, aku nggak sayang loh. Anak kecil ya. Tapi itu ya aku waktu itu sih menganggapnya lucu ya gitu, karena kenapa juga anak kecil yang ngomong kan spontan aja. Cuman ya itu yang membuat aku jadi berpikir. Waktu itu aku tuh inget jawab gini ke Gianni, ya nggak apa-apa kamu nggak sayang, yang penting aku sayang sama kamu apapun yang terjadi. Gitu. Terus momen yang ketiga yang aku inget banget gitu ya, waktu awal-awal nih sebelum jadi ibu sambungnya Gianni, ke mall gitu, terus sama dia gitu lihat-lihat toko. Terus si mbak-mbak yang jaga toko itu nanya, oh ini anaknya ya mbak gitu kan. Terus di situ tuh bingung ya jawabnya gimana. Terus bilang bukan. Waktu itu aku jawabnya gitu. Terus aku lihat muka dia tuh yang kayak cemberut gitu. Terus ya udah aku peluk, aku bilang iya ya ini anakku gitu. Jadi sejak saat itu kayaknya ada beberapa hal yang membuat aku tuh menjadi ibu sambung tuh benar-benar berpikir secara serius, bahwa apapun yang terjadi ya dia tetap anakku, bahwa aku akan mencintai dia apapun yang terjadi, termasuk apa tuh istilahnya, tough love ya. Bahwa kalau yang namanya love itu nggak harus selalu memanjakan, ngasih apa yang dia mau, tapi bagaimana caranya mendidik supaya, bukan mendidik ya, memberi bekal buat dia supaya bagaimana nanti kalau dia jadi orang dewasa itu dia mandiri, dia berdaya gitu. Terus yang satu lagi adalah itu tadi, kejamnya Ibu Tiri gimana kejamnya Ibu Tiri. Jadi aku juga mulai berpikir nih, kalau negor ya pasti namanya juga kita sebagai orang yang lebih tua gitu kan, tugasnya untuk mengarahkan juga ya gitu. Jadi gimana cara nanti berinteraksinya gitu sama anak ini gitu. Udah, itu adalah 3 momen yang membuat apa istilahnya ya, kesadaran untuk nih kalau nikah dengan anak sambung tuh begini gitu. Itu dari Gianni-nya sendiri. Terus pada saat mau nikah juga ibuku berpesan, wanti-wanti banget, dia bilang gini, ingat ya gila, ada anak yang kamu harus jaga betul gitu. Kamu harus benar-benar nggak boleh
nggak boleh sembarangan gitu. Ini anak kecil, amanah. Kamu harus betul-betul serius memperhatikan gitu. Nah, awal-awalnya sih di awal-awal pernikahan sih belum tinggal sama kita gitu ya. Tapi ada satu momen di mana akhirnya Gianni bisa tinggal sama kita secara full. Ya full tuh dalam arti lebih banyak bersama kita gitu ya. Di situ tuh sebenarnya aku berjanji sama opa-omanya dan juga kepada diriku sendiri gitu ya. Janjinya itu adalah bahwa barangkali aku nggak bisa ngasih cinta yang sama gitu ya, seperti yang diberikan ibu kandungnya. Tapi aku bisa memberikan dia janji untuk memberikan pendidikan yang terbaik gitu buat masa depannya. Itu janji yang akan terus ditunaikan gitu. Itu satu momen. Punya anak sambung itu seperti apa ya, sebetulnya kayak sebuah perjalanan pendewasaan diri sih, diri kita gitu sebagai orang dewasa ya, orang yang menuju lebih dewasa gitu. Bagaimana kita bisa mengalahkan ego kita sendiri gitu ya, pikiran-pikiran yang gak jelas juntrungannya kemana gitu, pergulatan bagaimana caranya berkomunikasi. Itu udah kayak seru sih sebenarnya. Kalau sekarang diingat-ingat tuh seru banget ya, kayak roller coaster gitu. Apalagi ketika dia udah memasuki usia puber. Itu. Tapi mau anak sambung, mau anak kandung, masuki usia puber itu adalah sebuah tantangan yang sedep banget gitu ya. Karena mereka sendiri kan juga sedang bergolak emosinya gitu ya. Kemudian kadang dia sebel sama seluruh dunia gitu. Sementara kita yang orang dewasa harus menjadi lebih dewasa gitu. Kadang kan suka ya kalau lagi capek atau apa kan mikirnya gini, kok dia gitu sih, apa karena aku orang luar ya atau gini gitu. Adalah pikiran-pikiran kayak gitu. Tapi kembali lagi harus berpikir bahwa dia dalam masa puber. Dia nggak cuma benci sama saya, kan dia benci mungkin sama seluruh dunia, semua dianggap salah gitu kan. Ya kan kita pernah puber ya, sama kan, ada momen-momen kayak kenapa sih orang tuh nggak ngerti, nggak ini gitu kan, ya kan gitu. Itu sih. Jadi kalau ditanya gimana caranya akur, itu adalah sebuah proses panjang sampai menemukan satu lagi pembelajaran bahwa apa itu yang namanya ikhlas gitu. Nggak bisa dipungkirin ya, namanya pergulatan ego tuh banyak banget, macam-macam gitu, kayak apa ya, kayak misalnya ya kadang kalau dia lagi bete gitu, terus mungkin dia nggak ngomong langsung gitu, tapi nggak tahu, kadang-kadang tahu aja gitu dia ngedumel sama siapa, itu aku tahu gitu. Jadi kayak wah dia punya komplain nih gitu. Itu entah dia tulis di Twitter, dia nulis di mana, dicerita ke temennya, itu tahu aja, kebaca gitu tuh. Rasanya nano gitu ya, kayak wah gila ya gitu ya. Itu mengelola gimana caranya kita merespon itu sebuah perjalanan yang seru sih. Karena kayak kita yang udah dewasa itu berlatih diri untuk jadi orang dewasa gitu, yang nggak boleh baper, yang emang harus mengerti, yang harus betul-betul apapun yang terjadi itu harus berpikir bahwa dan meyakinkan diri bahwa apa yang kita lakukan itu memang benar-benar baik buat dia gitu, bukan baik buat aku, bukan nama baikku gitu, tapi emang benar-benar bagus buat dia. Pada saat Gianni tinggal sama kita di usia 10 tahun itu, aku juga baru punya anak gitu. Ya, punya anak sendiri, lahir sendiri, ibu baru, capek. Terus ya itu juga pergulatan lain lagi gitu, punya anak kan, apalagi juga nyusuinnya kan eksklusif ya, dengan berbagai permasalahannya. Terus masih juga kerja. Ya kalau kerja sih aku tidak komplain ya, karena memang memang keinginan sendiri gitu. Jadi gitu, pergulatan juga di dalam ini gimana, kayak gue pilih kasih nggak ya gitu, kayak gue pilih kasih nggak, tapi kalau dia gini dia nggak apa-apa ya, ini anak
kakaknya ini lihat adiknya tar gimana ya, tar mereka gimana ya, mereka bisa akur nggak ya, kayak gitu-gitu tuh, macam-macam lah gitu. Sementara di satu sisi juga kita di dalam posisi yang ada sesuatu ya, value yang kita mau tanamkan gitu buat anak, misalnya kayak apa ya, jangan boros, gimana cara kamu mengelola uang gitu, terus bagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri, bukan dari barang-barang yang kamu miliki, tetapi dari value yang kamu punya sendiri. Itu kan jadi kayak kadang-kadang tuh jadi kayak ya jujur aja sebagai ibu, aku kalau ngasih uang saku emang agak mepet. Karena dulu waktu aku kecil pun digituin gitu loh ya. Cuman kan ini bukan anak sendiri ya, ini anak sambung gitu, anak orang. Gitu yang apalagi begitu udah gede tuh denger kalau di sekolah tuh suka dikata-katain sama teman-temannya, oh anaknya artis kok, gini anaknya artis kok, nggak punya mobil, nggak naik mobil sendiri, kayak gitu-gitu tuh ya, rese emang teman-temannya ya. Iya itu tuh pergulatan gitu yang kayak aduh aku tuh begini tuh beneran karena memang ini atau sebenarnya aku tuh orangnya emang nggak adil gitu. Itu adalah constantly pergumulan. Which is harus diakui gitu ya, perlakuan kita terhadap anak yang satu dengan anak yang lain tuh memang beda. Karena memang karakter anak yang satu dengan yang lain itu beda. Gitu. Jadi cara nge-treatnya juga beda. Jadi gak bisa dipukul rata gitu kalau dari pengalaman aku ya. Jadi itu tuh perjalanan salah satunya yang dihadapin. Tapi di satu titik aku berpikir bahwa ya udah gitu. Nawaitunya apa? Niatnya apa? Yakin aja meniat baiknya. Gitu. Perkara caranya nanti ternyata responnya jelek atau gimana ya kita perbaikin aja caranya. Tetapi niatnya, tujuannya harus benar-benar bagus, baik, dan ikhlas. Ikhlas tuh dalam arti udah nggak usah ngarep itu anak akan nantinya gimana, apakah dia nanti akan benci, apakah dia nanti akan jadi sayang beneran, apakah dia nanti akan membalas dengan kebaikan, apa dia akan membalas dengan dia marah atau apa, nggak dipikirin. Aku nggak berpikir apa yang akan dia berikan atau dia respon dia seperti apa, maksudnya bukan responnya kayak ya udah aku berniat baik, aku tidak ngarepin apa-apa karena itu memang tugasnya orang tua gitu, ini amanah, ini pilihanku. Anak-anak itu yang ikut aja apa keputusan orang tua kan, jadi memang orang tua yang harus bijaksana gitu, kita harus lebih dewasa gitu. Terus di satu sisi juga ada banyak hal-hal gitu yang bikin sedih ya gitu, kayak ya namanya kalau anak broken home tuh kayak kadang-kadang mereka tuh berusaha sekali untuk menenggang perasaan orang dewasa gitu. Kadang dia harus menutupi, nggak ngomong dengan sejujurnya gitu. Itu tuh buat aku sedih banget sih liatnya gitu ya. Kenapa anak-anak sekecil itu harus belajar bagaimana caranya berbohong hanya supaya dia tidak mau menyakiti orang-orang dewasa ini gitu. Itu. Terus ada banyak hal lah gitu yang melihat bahwa aduh ya kerjanya harus lebih keras sebagai seorang ibu yang kebetulan tinggal lebih banyak bersama anak ini gitu. Pada saat dia masuk SMP itu kan sebuah transisi juga ya. Tadinya SD-nya dia nerusin kan dari yang waktu kecil. Nah SMP itu kan dia pindah yang betul-betul lingkungan yang baru banget. Jadi aku pada saat itu ngajak dia untuk lihat sekolahnya dan dia memilih sendiri sekolahnya seperti apa. Ada dua pilihan sih, satu deket rumah, satu lagi memang dulu adalah SMP-ku gitu. Yang memang sengaja aku pilih karena dulu aku waktu SMP di situ tuh aku ngerasa bahagia banget dan aku berharap dia pun kalau sekolah di situ juga dia merasakan kebahagiaan yang sama. Terus ya ketika dia masuk SMP kan aku sebenarnya pada saat itu juga sadar ya dia udah mulai memasuki masa puber nih gitu ya. Terus ya aku sadar juga banyak sekali kekuranganku sebagai seorang ibu gitu. Ibu dalam arti bukan ibu yang kayak ibu-ibu secara umum yang bisa bangun pagi, nyiapin sarapan, nemenin anak sarapan. Kenapa? Karena ya itu masih punya bayi. Terus aku dulu tuh syuting ya, pulang syuting itu jam 2 pagi gitu, jam setengah 3 pagi. Which is habis itu udah tewas ya. Maksudnya udah sasakan tuh masih kemana-mana gitu. Jadi
Aku ngerasa kayak, aduh, ya nggak bisa kayak ibu-ibu pada umumnya lah ya gitu. Tapi aku berusaha untuk terbaik dan mencari bantuan. Nah, aku tahu bahwa di usia-usia segitu tuh mereka banyak keluhan, mereka banyak hal-hal yang barangkali lebih mudah disampaikan ke orang lain ketimbang disampaikan kepada orang tuanya sendiri gitu ya. Jadi waktu itu karena ini adalah sekolahku dulu, SMP-ku dulu, jadi aku datengin waktu itu wali kelasnya. Aku cerita gitu, namanya Pak Rifki. Pak, ini anak sambung saya gitu, saya minta tolong. Saya bilang, ini anak sangat ekstrovert sebenarnya, dia tuh gampang cerita ke siapa aja. Cuman saya tuh ibu sambung dan masih baru ya, jadi agak bingung gitu. Jadi saya bilang, pokoknya kalau anak ini cerita apapun ke Bapak tolong didengerin, ditampung gitu ya. Ya kalau misalnya nggak gimana-gimana banget ya udah nggak apa-apa. Saya nggak tahu juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya udah mulai agak tanda-tanda kita harus ngapain ya tolong dikasih tahu gitu. Jadi saya menitipkan anak ini bercerita kepada beberapa orang dewasa, wali kelasnya, kemudian juga ada guru lesnya gitu ya, yang barangkali bisa mengisi fungsi sebagai tempat curhat yang positif gitu. Ya harus diakui ya, saya tuh ibu yang kayak ngaco banget gitu ya. Waktu dia pertama kali masuk SMP aja ya, padahal itu SMP ku loh ya, itu jahit seragam mepet ya kan, terus udah gitu udah selesai seragamnya salah. Seragamnya salah, padahal dia masuk SMP kelas 1 seragamnya salah, saudara-saudara ya. Apa akibatnya? Itu saja dia dipelototin sama senior-seniornya. Aduh, itu rasanya kayak, aduh, gara-gara gue gitu kan ya. Gitu. Tuh, aduh. Tapi ya harus belagak cool gimana gitu ya. Sampai akhirnya emang beneran dia tuh sempat dibully lah gitu gara-gara seragam. Ya maksudnya jadi pusat perhatian karena dia itu memang kan agak Indo gitu. Jadi kelihatan tinggi, rambutnya pirang, mana dia tuh kan juga orangnya ekspresif banget. Jadi yang ya kelihatan cantik, menonjol banget gitu. Ya nggak semua cantik sih, cuman dia tuh kayak beda gitu. Jadi ya jadi pusat perhatian. Jadi sempat tuh dia dibully. Terus ada juga yang ngebully itu termasuk cowok gitu. Terus dia cerita, untung dia cerita. Terus aku bilang pada saat itu ya, aku pikir dulu juga aku sering dibully dan nggak harus kita selalu maju. Cuman aku pesan sama dia, ya udah kamu kalau dibully itu kamu harus bersyukur, aku bilang gitu. Bahwa kenapa dia ngebully kamu, kenapa kamu yang menjadi sasaran perhatian orang ya karena kamu tuh keren, aku bilang gitu. Karena kamu tuh keren, karena kamu nonjol. Jadi mereka tuh ya itulah kamu menjadi pusat perhatian. Dan bully itu ya udahlah. Nggak usah terlalu dimasukin ke dalam hati, kamu harus mindsetnya harus seperti itu gitu. Tapi kalau dia udah mulai menyenggol fisik, ya maksudnya Noel apa-apa, lapor mami asah golok. Sembarangan ya, udah asah golok. Pokoknya udah selama jadi ibu sambung tuh aku udah punya beberapa momen asah golok sebenarnya. Satu itu, dua adalah ketika dia udah mulai suka-suka sama beberapa cowok gitu. Itulah gimana caranya get along dengan anak sambung ya. Ceritanya tuh nggak bisa dalam satu rangkuman, karena ibarat sekolah seperti aku pernah share di Instagram. Ketika mengantar dia menikah itu tuh kayak sebenarnya kayak momen graduationnya juga buat aku. Apalagi waktu pengajian gitu kan, dia cerita gitu apa yang dia kenang, memori yang berkesan di dia terhadap orang tuanya gitu. Di situ tuh sebetulnya aku sudah kayak aduh ya ampun, gue tuh sebagai orang tua kayaknya ibaratnya kertas ini anak udah gue nggak tahu kasih coretan apa gitu ya, kayak coretan-coretan yang nggak perlu, yang barangkali juga nggak bisa dihapus gitu, yang kayak karena gue orang tua yang nggak sempurna, karena gue ibu yang kadang-kadang masih egois, manusia yang gitu. Tapi ketika dia bercerita, dia ada momen-momen yang sebenarnya sederhana tapi dia ingat gitu tuh, sebuah ritual-ritual kecil yang menggambarkan kebersamaan kita gitu ya. Terus rasanya kayak oh it's okay. Aku beruntung gitu punya anak-anak yang begitu baik,
walaupun punya ibu sambung yang masih belajar, ibaratnya nyetir tuh kayak supir tembakan gitu. Dan ya sampai kapanpun aku adalah ibunya, walaupun aku dan bapaknya sudah tidak bersama gitu, tapi dia tetap anakku. Oke. Pertanyaan kedua. Dia itu memang tipe anak yang kalau diperhatikan gitu ya, harus ada cowoknya dulu itu. Ya maksudnya bukan cowoknya pacar dalam arti nggak, pokoknya harus ada cowok yang dekat lah gitu. Misalnya ada yang satu serius, reboundnya tuh harus ada gitu ya. Tahu kan rebound? Dan kadang-kadang reboundnya itu membuat resah. Dulu ya Janet, dulu banget waktu masih kecil ya, dalam masa lalu ya. Pada saat dia mau nikah itu waktu itu umurnya masih 23 gitu ya. Dia kayaknya udah serius gitu mau nikah. Dan calonnya juga ya udah cukup dewasa ya kita lihatnya gitu. Tapi kita sebagai orang tua kayak, kalau terutama aku ya, aku harus meyakinkan niat anak ini menikah karena apa. Jangan sampai dia menikah karena itu ya. Di umur-umur segitu pun aku pernah punya hayalan menikah itu adalah bebas gitu ya. Maksudnya keluar dari aturan-aturan rumah yang begitu mengekang, yang nggak boleh pulang jam segini, harus pulang jam segini, harus begini gitu kan. Dulu sih aku punya pikirannya begitu, di umur-umur segitu nikah tuh artinya bebas gitu. Bahkan ternyata enggak ya. Nikah itu artinya adalah masuk ke dalam sebuah pranata baru, aturan-aturan baru, kewajiban dan hak yang baru gitu. Jadi aku perlu tahu niat dia menikah itu apa gitu. Jadi kita mencoba untuk menahan-nahan, karena waktu itu dia minta menikah itu dia belum lulus, jadi kita kasih syarat lulus dulu gitu. Karena aku dulu pun sama ibuku juga gitu, mau nikah juga disuruh lulus dulu gitu. Dia lulus, begitu dia lulus tambahin lagi syaratnya, cobalah kamu kerja dulu. Biar kamu tahu lah, biar kamu tuh kalau nikah nanti nggak nyesel gitu, kamu udah pernah ngerasain pegang duit sendiri gimana, ada dunia kerja, pengalaman kerja. Karena yang namanya nikah kan kita nggak pernah tahu ya gitu, apakah kamu mau jadi ibu rumah tangga aja, apa nanti mau jadi wanita karir juga, itu kan nanti pilihan kamu. Tapi at least kamu sudah pernah mencobai beberapa option itu sebelum kamu menikah. Karena kalau ketika menikah tuh kan ya beda lagi ya, itu kan ya urusannya sama suami istri tuh gimana gitu. Untungnya dia nurut. Jadi kita menahan, akhirnya dia nikah di umur berapa sih nikahnya? 23. Berarti dia minta nikah dari umur 22 ya berarti ya? Ya gitulah pokoknya, belum, dia minta 22, akhirnya menikahlah di umur 23 di saat pandemi itu. Terus ya karena aku namanya ibu pewawancara ya, yang sering menggali sampai ke akar-akarnya gitu. Jadi aku bertanya, benar-benar bertanya, apa sih sebenarnya, kenapa sih kamu pengen nikah gitu? Dan setelah ketemu jawabannya gitu ya, itu jawabannya juga kayak ditampar. Aku merasa ditampar. Pas ditanya, kenapa kamu pengen menikah? Ya karena aku pengen di usia muda, aku pengen punya anak, supaya nanti kalau udah gede tuh nggak kayak nggak terlalu beda, umur jauh apa usianya tuh nggak terlalu beda, jadi kayak teman gitu. Ya apa pentingnya itu gitu ya, soalnya gini-gini ya kan, kalau emang kalau jauh umurnya kenapa gitu, dah gitu kan. Di pertanyaan-pertanyaan irritating tuh yang ngeselin banget, yang terus ayo aku belum nemu jawabannya sampai dasar gitu. Terus keluarlah jawaban dasar itu ya, ibarat bawang dikulitin, nah itu ya di bagian dalamnya itu pedas. Dia bilang bahwa dia ingin mempunyai keluarga yang bisa disebut sebagai keluarganya. Itu kayak sedih banget ya. Kayak sadar bahwa selama ini dia barangkali merasa bahwa kayak nggak betul-betul belong di mana gitu, kayak ngambang. Tuh sedih banget. Ya, mau jawab apa coba? Cuman bisa bilang ke calonnya bahwa ya, tuh ya,
Tahu kan alasannya? Dan pada saat mereka selesai akad nikah, kalau di pengajian air mata ini berurai dengar ungkapan hatinya Zani. Setelah akad nikah nih, air mata tumpah ketika memberikan pesan terakhir ya, sebagai apa istilahnya, bukan terakhir tapi pada saat melepas anak menuju ke jenjang pernikahan tuh adalah berpesan kepada Janet, titip Giani, kasih dia rumah, bukan bangunannya, tapi a home yang dia impikan, keluarga yang dia dambakan gitu. Ini sedih karena ngerasa bersalah gitu ya, kayak kamu tidak cukup keras gitu berusaha sampai dia masih merasa seperti itu gitu. Itu sih walaupun udah lewat sih, tapi kalau setiap kali mengenang itu tuh masih kerasa gitu penyesalannya. Kenapa sih gue gak cepet dewasanya gitu, kenapa masih kadang-kadang masih error sebagai orang yang harusnya lebih dewasa. Tuh. Jadi pesan-pesan apa ke Giani? Macam-macam sih pesan. Dari mulai kamu harus tahu betul ini pasangannya kamu, tahu sampai jelek-jeleknya apa gitu. Karena kadang-kadang pada saat pacaran ada hal yang sebenarnya kita kayak kok dia gitu sih, tapi ya udahlah kayaknya cuma segitu gitu ya mungkin nanti kalau nikah kita bisalah berkompromi. Tuh aku bilang yang kamu sebelin pada saat kamu pacaran itu begitu menikah dia kadarnya akan naik lah kurang lebih 10 kali lipat. Jadi kamu keselnya bisa 10 kali lipat. Jadi harus sadar ya, harus ya itulah terima konsekuensi itu gitu. Terus habis gitu kita yang terpenting juga adalah pada saat itu kita sebagai orang tua tuh menyampaikan apa harapan kita sebagai orang tua gitu ketika melepas tanggung jawab kita sebagai orang tua ke suaminya gitu. Ya misalnya kayak saya pengen bahwa Giani itu dia mau bekerja atau dia tidak mau bekerja, itu adalah hak dia untuk memilih gitu ya. Jadi nggak mau, aku sebagai perempuan terutama nggak pengen bahwa dia bekerja karena terpaksa atau dia tidak bekerja karena terpaksa gitu. Karena sebelum nikah kan tahu bahwa ya dia juga harus mengembangkan dirinya gitu. Dan memang tugas suami lah yang harus memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dan aku juga bilang bahwa ya suami kalau dia royal sama keluarganya, sama istrinya, sama orang tuanya, rezeki dia juga akan seperti rezekinya raja gitu. Jadi itu sih, tapi lebih kayak ya ini di awal-awal, jangan sampai nanti begitu masuk pernikahan terus beda komitmennya gitu. Karena yang namanya perempuan ya, kalau buat aku ya, dia harus melakukan segala sesuatu itu betul-betul harus ikhlas. Jangan dengan kata pengorbanan gitu. Karena kalau dengan kata pengorbanan itu di belakangnya ada yang namanya pamrih. Berharap dihargai, berharap dicintai, berharap nggak bisa, harus ikhlas. Dan ikhlas itu ukurannya setiap orang kadang-kadang beda-beda, segini atau segitu gitu. Jadi harus benar-benar yakin kalau mengerjakan itu nggak mengharap apa-apa gitu, harus betul-betul siap. Itu sih, itu pesan sebagai orang tua yang paling penting. Apa lagi ya itu tadi masalah rumah dalam arti home ya. Kalau menunjukkan keseriusan juga harus menunjukkan rumah dalam arti house. Dan alhamdulillahnya dan insya Allah ya mereka ke arah yang baik gitu. Dan satu lagi sih sebenarnya pada saat kita punya anak gitu, dan ini ibuku yang selalu ngasih tahu setengah kegalauan, aduh mami ini anak kuliahnya di jauh nih, udah kalau di WhatsApp nggak pernah balas ya, pulangnya malam gini. Ibuku cuma bilang gini, rasakan
setan. Kamu menuai karma. Kamu dulu juga begitu, tahu nggak gitu kan. Terakhir ibu cuma bilang gini, udahlah, kita tuh cuma bisa melakukan yang terbaik orang tua bisa lakukan gitu ya, membekali yang terbaik yang bisa kita lakukan, ngasih tahu ini jangan ini resikonya nanti begini. Tetapi pada akhirnya kita hanya bisa berdoa kepada yang memiliki anak-anak itu, yaitu Allah gitu. Kita dititipin yang terbaik ya kan, bukan titip malah ya. Ya mohon dijaga gitu, karena kita nggak bisa 24 jam menjaga. Dan percaya atau enggak ya, saya yakin semua ibu-ibu di sini juga punya pengalaman yang sama. Anak-anak itu kalau melakukan apa, dia mau bohong sama ibunya, pasti ibunya tahu. Kenapa? Karena itu adalah penjagaan Allah. Dikasih tahu ibunya tuh, nggak tahu dengan caranya macam-macam deh. Jadi buat anak-anak ABG yang lagi nonton nih, kamu bohong sama orang tuanya. Kamu pikir orang tua kamu nggak tahu? Enggak, orang tua kamu itu cuma dua. Dia tahu atau dia pura-pura nggak tahu aja. Gitu sih gitu ya. Kalaupun dia nggak tahu secara pasti, mereka menduga. Kenapa? Karena kamu belum pernah jadi orang tua kan. Orang tua kamu udah pernah jadi sumur kamu. Dan itu tadi, ketika kita disayang sama Allah kan berikan bantuan dari berbagai macam gitu. Dan kalau dulu aku belajar bahwa orang tua itu adalah wakil Allah di dunia, yaitu kurang lebih dititipkan insting, perasaan-perasaan, tanda-tanda gitu untuk kita secara langsung mengarahkan ke arah yang baik. Ada lagi? Nih pertanyaan yang juga sering ditanya. Suaminya kemana? Aku nggak pernah diposting. Nggak pernah diposting? Dulu pernah. Sekarang sih nggak pernah. Dulu pernah diposting. Coba aja kalau lihat ke bawah-bawah, ada kok yang diposting. Itu dulu. Sekarang sih nggak pernah diposting, soalnya nggak ada. Gitu ceritanya. Oke? Ya ini barangkali adalah sesuatu yang aku belum pernah cerita ya. Bukan bermaksud untuk menutupi gitu. Tapi buat aku tuh nggak pengen juga untuk pengumuman sebetulnya. Nggak pengen pengumuman, tapi juga nggak nutupin. Tuh jadi gimana? Tapi di satu sisi juga kalau ada yang nanya frontal langsung gitu tuh suka bingung jawabnya gimana gitu. Karena mungkin jauh di dalam lubuk hati emang belum siap untuk menyandang status sebagai single. Ya single, catat. Single yang punya anak 2. Kenapa gitu? Kenapa? Karena kalau orang mikir aku punya suami gitu ya, itu kayak ada yang melindungin gitu, kayak terlindung dari laki-laki jahil, dari tatapan-tatapan nakal, praduga, negatif, mulut-mulut yang ngeselin pengen ditabok gitu ya, atau manuver-manuver buayi, kadal dan sebagainya. Itu sih males gitu, males memasuki atau ngalamin dideketin cowok-cowok model kayak begitu tuh capek. Dari dulu sebenarnya. Dari dulu waktu masih belum nikah ya. Kenapa makanya dulu tuh punya pacar tuh lama-lama gitu. Bukan karena apa sih. Karena males aja ketika single tuh kayak ada yang deketin tuh bingung cara nolaknya. Bukannya sombong ya. Karena dulu tuh aku tuh galak banget gitu. Kalau aku nggak suka tuh apa sih gitu, gitu. Tapi suatu saat ibuku tuh bilang gitu, kamu tuh jangan galak-galak sama cowok gitu. Jadi kalau dia sakit hati gimana, kamu nanti jadi kan takut ya. Jadi kayaknya lebih aman aja kalau kita udah, kalau ada orang gitu kan, kalau ada yang kita nggak suka tinggal ngomong aja, sorry gue udah punya pacar. Itu kan kayaknya alasannya lebih gampang gitu dibandingkan kan, sorry gue nggak suka sama lo. Jadi sekarang pun sama gitu. Bukan aku tidak mau bercerita, buat aku sih menikah, bercerai, ya itu biasa aja gitu. Ya nggak biasa-biasa gimana, maksudnya kekhawatirannya bukan takut orang tahu kalau aku bercerai, tapi aku males aja menghadapi
resiko-resiko yang harus dihadapin ketika menjadi lajang kembali gitu sih. Dan kenapa cerita sekarang? Kenapa akhirnya berjawab sekarang? Biasanya kalau di Instagram kan aku nggak jawab ya. Kalau ada pilihan-pilihan pertanyaan kayak gitu, biasanya aku jawab yang aman-aman aja gitu. Atau kalau ada yang nanya ya biasa aku ngeles kayak bajai gitu. Set, 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 set. Nah itu alasannya males tadi, males aja. Ntar kalau orang tahu, bukan GR ya, tapi kan itu adalah sebuah possibility ya kan, gitu. Itu kenapa sekarang ngomong ya karena sudah berjalan cukup lama dan sudah sama-sama move on juga gitu. Saya menghargai, saya harus ngomong supaya tidak membebani pihak yang lain, juga tidak membebani anak-anak gitu. Ya, pernikahan diumumkan ya, kayak perceraian juga harus diumumkan supaya juga tidak menimbulkan fitnah, praduga, omongan di belakang dan lain sebagainya gitu. Jadi biar sama-sama enak. Walaupun buat saya ada hal nggak enak yang harus saya hadapin akhirnya gitu ya. Tapi ya begitu. Sudah berpisah dari tahun berapa? 2019. Ya, udah 3 tahun. Gak ada yang tahu kan? Gitu. Gimana caranya bisa gak ketahuan sama media? Aku juga gak tahu ya. Waktu aku nikah gini, aku tuh berkesimpulan gini ya. Memang ada beberapa public figure gitu yang dia tuh dapat berkahnya tuh bukan apa ya, dia itu emang punya nilai berita gitu, jadi apapun yang dia lakukan tuh jadi sorotan berita, diomongin tuh seru aja gitu. Kayaknya kalau aku tuh adalah tipe orang yang aku mau ngapain juga kayaknya orang nggak terlalu tertarik gitu ya gitu. Aku tuh kurang memiliki nilai berita menurut aku gitu. Orang dulu nikah aja ya pernah ngundang wartawan nggak datang wartawannya. Jadi ya menurut aku oh ya udah berarti bukan di situlah, aku bukan selebriti, aku adalah presenter, host. Jadi ya, dan di sisi lainnya adalah memang aku orangnya introvert kan? Nggak percaya aku orang introvert. Terbukti kan? Aku introvert 3 tahun nggak ada yang tahu kan? Terus kenapa bisa? Nah itu. Ketika aku udah ketok palu nggak ada yang tahu tuh, aku berpikir, oh bisa kok, bisa, bisa tuh. Tapi memang udah pesan-pesan sih sama pengacaraku ya. Pengacaraku seorang perempuan, kalau butuh pengacara yang bisa sat dan nggak ketahuan, nggak pakai ribet, nggak pakai drama, bisa hubungi aku. Nanti aku kasih tahu siapa pengacaranya. Udah bilang gimana caranya, aku nggak mau tahu media tahu. Dan karena aku sudah lama di dunia selebriti, aku tahu bahwa sumber kebocorannya di mana itu aku tahu. Gitu. Jadi aku bilang, nah ini sumbernya biasanya di sini nih, tolong ini dikelola gitu. Dan aku nggak tahu sampai sekarang dia apa yang dilakukan oleh pengacaraku ini gitu. Tapi yang jelas, ya memang ada yang tahu. Jadi gimana ya? Pada saat sidang tuh ada berapa kali sidang? Tapi gitu. Ini ada satu artis yang aku ikuti caranya. Siapa? Desi Ratnasari. Hai Desi. Ingat banget dia perceraiannya yang kedua kalau nggak salah ya. Dia sudah membuat kesepakatan dulu. Jadi di pengadilan tuh udah dalam bentuk ya dua-duanya sama-sama sepakat untuk bercerai. Alasannya apa segala macam. Jadi udah sama-sama yakin nggak. Jadi nggak perlu beberapa kali harus mediasi atau apa gitu-gitu. Dan tetap harus datang. Aku datang sekali, dia datang sekali gitu. Terus pokoknya tapi cepet banget sih, cepet ya kalau menurut aku sih kayaknya cepet. Dan dibandingin artis-artis yang lain itu, ya selama kita sudah sepakat lebih cepat. Gitu. Jadi ya begitu. Berarti tergantung pengacaranya ya. Ya sama tergantung apakah dua belah pihak sepakat. Kalau udah sepakat sih lebih enak ya. Maksudnya dan memang bapaknya anak-anak ini baik sekali ya. Baik sekali gitu Kak. Maksudnya dia tahu profesiku ini punya resiko akan menjadi sorotan dan lain sebagainya. Jadi ya kita sama-sama nggak ngomong-ngomong juga gitu. Kenapa aku ngomong sekarang ya karena aku menghargai juga. Menghargai
bapaknya anak-anak, menghargai anak-anakku juga. Kayaknya udah saatnya sekarang ngomong gitu, supaya kita masing-masing juga lebih enak jalannya ke depan. Waktu itu ngomong ke anak gimana? Ngasih pengertian ke mereka? Berapa lama prosesnya? Sekali. Aduh. Kalau itu berat sih ya. Yang satu udah gede. Tapi ini adalah pengalaman perceraian orang tua yang kedua kali yang dihadapin gitu ya. Atau ya pokoknya gitulah ya. Again gitu, pengalaman lagi yang dia harus hadapin. Jadi dia kayak yang gitu dong. Nggak tahu yang di dalam apa yang bergejolak. Kalau yang kecil waktu itu nangis gitu. Tapi karena sudah bulat tekadku, ya aku kasih dia waktu untuk bersedih gitu. Tapi karena punya keuntungan mewawancarai banyak sekali orang gitu ya, aku mengambil banyak pelajaran gitu dari apa yang terjadi. Jadi untuk menentukan yang terbaik itu gimana sih gitu ya. Gue melihat bahwa kadang-kadang perceraian buat anak itu sulitnya adalah ketika orang tuanya itu jadi ribut gitu loh, atau mereka merasa bahwa orang tuanya udah lepas tangan gitu. Jadi kita mencoba untuk terus menjalin hubungan baik, berkomunikasi dengan cara yang baik, walaupun ya kadang-kadang suka aduh malas deh gitu ya. Tapi harus. Dan gitu, aku menghindari banget anak-anak tuh disuruh ngomong, kamu bilang deh gini-gini gitu, itu tuh enggak. Jadi kalau ada apa-apa aku ngomong langsung ke bapaknya, misalnya ini anaknya mau gini ya gitu. Jadi nggak lewat anaknya ngomong ke bapaknya, enggak, ngomong langsung aja gitu. Terus ya itu, jadi hubungan bapak ibu ini harus tetap baik. Kita harus menunjukkan bahwa komunikasi kita baik dan kita masih tetap memikirkan bersama-sama masa depan anak-anak ini gitu. Jadi kita hadir sebagai orang tua, walaupun sebagai pasangan kita nggak bisa jadi teladan. Ya aku mungkin nggak bisa jadi teladan. Beberapa waktu yang lalu tuh ya, itu sempat menjadi, bukan seberapa waktu yang lalu ya. Nah itu tuh sering menjadi bahan pemikiran gitu ya. Nikah lagi nggak sih gitu ya? Kayaknya, hah? Karena menjadi single lagi tuh ada enaknya juga. Enak banget, astaga. Ada enaknya, bener deh. Enaknya tuh kayak karena ya yang diurusin cuma kita sendiri gitu sama anak. Udah nggak ada yang lain yang diurusin. Nggak harus bangun pagi gimana-gimana gitu ya kan. Enak banget, enak, ada enaknya, aduh enak. Kita mau ngapain juga nggak harus ribet izin-izin apa gitu, nggak enak gitu bener-bener. Dan ya gitu, namanya juga membangun relationship kan kita harus komunikasi intens, harus memahami, harus ya tahu gitu, harus bernegosiasi kadang-kadang, harus saling kompromi. Itu kan sebuah pekerjaan yang nggak pernah selesai ya. Kalau sekarang ini ya itu sama anak gitu, cuman satu satu jenis model komunikasi, itu aja udah menantang gitu. Jadi ya agak enteng gitu secara apa ya, ada enaknya lah. Secara keribetan tuh lebih nggak ribet gitu sebetulnya gitu. Tapi ya mungkin ada ya pengen menikah ya. Karena itu beberapa tahun itu cuma menelaah. Kadang-kadang kalau ada bintang tamu yang baru nikah atau kayaknya nikahnya tuh kok kayaknya mereka in love banget gitu, tuh aku suka nanya secara mendetail gitu. Untuk bisa merumuskan aku maunya apa gitu ke depan. Karena memang itu kayaknya kuncinya. Kalau kita mau menikah tuh kita harus tahu sendiri kita tuh maunya apa. Kita tuh maunya pernikahan model apa, rumah tangga model apa gitu. Kita ingin diperlakukan seperti apa dan kita siap apa gitu. Itu sih yang harus didiskusikan itu sebelum menikah. Jadi gitu. Jadi rumusnya apa? Itu rumusnya. Kita harus tahu sendiri kita tuh maunya apa. Dan harus sadar ya nak, bahwa namanya pernikahan itu tuh bukan selalu happy gitu ya. Ada tantangan-tantangannya, ibaratnya kayak sekolah itu ada ujian-ujiannya, dan ujiannya itu kan macam-macam dalam setiap pernikahan tuh macam-macam gitu. Jujur,
Jujur, kalau misalnya dengar masalah orang lain gitu, rumah tangga orang lain atau penyebab perceraian orang lain, itu kadang-kadang aku suka malu sendiri gitu, kayak kayaknya masalah gue nggak ada apa-apanya ya. Gitu, kayak gue kayak I'm a quitter or something gitu, kayak gue gampang banget nyerah sih gitu ya. Karena kan ya bukan di satu sisi yang benar itu adalah ya gitu, namanya komitmen tuh kan harus komit apapun yang terjadi, komit kan, karena itu kan ibadah yang terpanjang. Ya emang nggak semuanya enak gitu kan. Itu pendewasaan diri gitu. Pada saat kita bersama-sama mencapai suatu hal yang lebih baik itu berdua gitu. Tapi perjalanan pribadi tapi berdua. Kalau punya anak ya berarti bertiga atau anaknya berapa ya, satu keluarga lah gitu. Bersama-sama. Jadi ibaratnya kayak tugas kelompok. Tapi nilainya sendiri-sendiri. Gitu. Dan aku kayak ngerasa ya ampun, aku meninggalkan gitu deh, kayak malu sebenarnya, malu sama Allah. Kalau sama manusia mah enggak, karena aku ngerasa ya kan orang nggak jalanin kehidupanku ya, nggak tahu. Kalau dibilang ini aib apalah, ribet amat, nggak tahu kan, jadi single enak loh. Ada enaknya. Gitu, maksudnya kan apakah si ini salah ya, namanya juga tugas kelompok, mana ada sih cuma satu orang yang salah, enggak ya kan, namanya kita kerjasama ya. Sama-sama punya kesalahan, sama-sama punya hal yang benar juga gitu. Nah lah, ini kalau kita bisa bertanggung jawab terhadap apa sih yang kita lakukan sendiri ya, aku ngerasa kayaknya ya gue aku agak gitu deh. Tapi ya itu tapi belajar ya, sambil berpikir juga ya, mudah-mudahan masih dikasih kesempatan dan kepercayaan gitu sama Allah. Tapi ya harus mikir juga, tahu maunya apa. Hah? Anda maunya apa? Banyak sih, apalagi kan punya anak ya. Ibuku tuh udah paling gitu, nanti kalau kamu nikah lagi ya, anakmu jangan tinggal sama kamu, udah tinggal sama aku aja, udah kayak gitu ya, namanya anaknya perempuan kan gitu kan, jadi pusing lagi dah tuh gimana. Terus ya laki-laki model apa, ntar kalau bukan nyari ya, kan nggak usah dicari, di attract. Nah itu ya, attract itu gimana caranya supaya yang datang tuh yang benar gitu. Kalau yang nggak benar nolaknya gimana, itu tadi aku nggak tahu cara nolak yang benar tuh gimana sih. Karena kadang-kadang ada yang gigih banget, udah ditolak tuh gigih banget gitu. Ada yang kita suka, lah dia kurang gigih, kesel kan. Duh, soal aku ya, maaf. Ya gitu. Ada, ya pengen sih ada, tapi ya nggak tahu. Ya udah pasrah aja, berdoa aja. Jadi masih fun untuk single dulu ya? Ya dinikmatin aja apa yang didapat. Dengan aku ngomong begini kan sebenarnya akan ada hal lain yang terjadi ya. Gitu. Ya nggak tahu hal lainnya apa. Tapi ada banyak yang aku pelajarin ya. Kekesalan secara administratif menjadi seorang janda. Secara administratif. Apa aja? Di perbankan tuh ribet banget mau minjem uang, nah kredit, karena ntar misalnya nih, ini mau ngagunin rumah ini, properti ini, tapi karena propertinya padahal udah dibagi nih, gono gini udah jelas ya pakai akta notaris, masih aja gitu harus minta izin mantan lah, apalah, aduh pusing dong gak sih? Ya itu kayaknya harus diperbaiki deh. Ini kalau udah tanda notaris, udah ada pengesahan pengadilan gitu ya, ngapain lagi mesti minta izin? Bayangkan kalau perceraiannya tidak baik-baik saja, nah, susah cari kredit. Tapi kalau laki-laki kayaknya lebih mudah tuh, nggak ada tuh. Kalau laki-laki ngajuin kredit terus dimintain persetujuan mantan istri, nggak pernah denger, iya kan? Iya nggak? Itu yang bikin emosi banget, karena emosinya bukan karena apa ya, karena kayak kenapa sih jadi perempuan ini lebih ribet amat gitu? Sebel.
be happy. Berdoa ya, maksudnya udah itu kalau setiap kali ditanya itu berdoa udah. Kadang kita nggak kepikiran gitu, pertolongan itu datang dari mana aja. Kita minta perlindungan, petunjuk, minta kemudahan dari Allah. Yang kadang kita pikir nggak mungkin nih gitu, ternyata ya atas izin Allah bisa. Termasuk itu, ngedapat kredit, bisa bayar cash. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya. Iya udah ini. Pertanyaan ketiga dong ini. Yang bisa banget. Ada yang mau ditanya lagi? Aku sudah bertanya juga itu. Sebaiknya doanya seperti apa gitu kan ya. Karena kalau kita yang minta manusia ini ya, dan beberapa kali yang terjadi dalam kehidupanku gitu. Kayaknya ya nggak pernah ada yang nggak ada. Kita sebagai manusia kayak ada aja kurangnya gitu ya. Kayak misalnya dulu zaman ABG gitu ya, punya pacar yang cuek banget sih tuh. Pacar cuek banget sih, nggak perhatian gitu. Dah tuh kan berharap punya pacar yang perhatian. Dapet punya pacar yang perhatian, tapi ada pasti kekurangannya ya. Karena dia terlalu perhatian kemana-mana sama kita, ya berarti dia kan nggak ada kegiatan lain di luar sana. Boring juga gitu kan. Ya adalah pasti gitu yang, terus apalagi ada aja deh gitu ya. Jadi kita tuh manusia nggak ada yang tahu, dan ya udah harus berdoa, harus minta, harus ya itu yang harus aku wawancara beberapa orang, itu jawabannya ya itu berdoa, udah berdoa minta, udah semuanya berdoa. Even kalau udah ketemu nih tuh juga masih tetap harus didoain gitu, ini bener enggak. Dulu ya ada jadi buka-buka, tapi nggak usah deh. Gitu. Ya kadang kita kan suka takabur ya gitu, kadang ngerasa kayak udah nih gue udah yakin nih secara chemistry, kayak gue udah yakin banget itu, gue yakin banget gitu. Tapi kan manusia yang yakin ya, harusnya kita walaupun seyakin apapun diri kita rasanya, itu tetap harus terus berdoa sampai hari H. Sudah hari H udah tetap doa terus gitu loh. Tapi satu yang ini banget gitu ya, kemarin dari wawancara waktu ke Solo yang ketemu Habib Novel. Oh iya. Ya, Habib kan bilang bahwa doanya itu adalah yang paling baik, itu adalah minta pasangan jodoh yang bisa membawa kita menuju keselamatan, kebahagiaan, keberkahan dunia dan akhirat. Gitu yang penting, yang cinta sama Allah, ya bisa menjadi imam yang baik. Was. Karena aku nggak berani bikin kriteria, nggak berani. Tapi udah ada yang deketin belum kan? Dari 3 tahun terakhir setelah pisah itu? Nggak, orang nggak ada kan, nggak ada yang tahu. Ya kalaupun ya bukan deketin ya, mungkin dia karena nggak tahu kan. Ya itu kan kadang orang aku nikah aja kadang banyak yang nggak tahu kan aku udah nikah gitu. Ada sih, tapi kalau dulu masih nikah kan, kalau misalnya ada yang nggak tahu terus dia mencoba manuver tuh enak, tinggal sorry, entah aku telepon suamiku dulu ya gitu. Tapi setahun terakhir ada yang deketin kan? Waktu itu sih di 3 tahun awal-awal tuh ada sih yang aku takut banget sih sebetulnya. Yang setahun terakhir ini dari Setahun terakhir nggak ada. Aku lagi naksir sama cowok-cowok di drama Cina yang aku tonton. Nih ganteng-ganteng ternyata main film silatnya. Tapi ada yang Kara Incer nggak? Nggak ada. Belum ada. Dia mukul nggak saya banget. Padahal itu aku belajar untuk tidak ngincer. Iya itu loh, ngapain ngincer? Ya nandain. Attract aja udah gitu. Karena takutnya gitu kalau ngincer tuh maksain. Kalau maksain itu kan kemauan manusia ya. Sebenarnya kayaknya aku nggak bisa percaya sama diriku sendiri deh. Even ibuku aja nggak percaya sama aku. Katanya gini. Ya, ibuku tuh ada pernah beberapa kali tuh nyoba itu anaknya si itu begini apa sih mami, aku nggak pakai gitu ya gitu kan. Terus kan ada sempet lah ditanya gitu, mami nanti kalau si Feni gini gimana, dicariin apa nyari sendiri? Nggak ada yang nyari sendiri. Kalau nyari sendiri.
dia nggak percaya kalau aku nyari sendiri. Ya udah, aku nggak nyari sendiri, aku minta. Oh, maksudnya dicariin gitu. Minta sama Allah. Oh. Nah. Tuh nggak usah ngomongin orang sih, cerai kan? Ngomongin orang juga cerai. Bukan itu masalahnya. Bye. Apa ya? Sampai kapan ya? Dulu ada titik di mana pergumulan ya, gitu kayak, aduh pekerjaan gue ini baik atau enggak sih, gini gitu. Tapi kan ada juga yang kayak, ya ini kan tapi emang kesempatannya datang, berarti kan diizinkan ya. Terus ada lagi kan yang kayak bilang, ya kamu tuh kalau dikasih maksudnya kayak rezeki, hati-hati, itu belum tentu rezeki, tapi siapa tahu itu adalah cobaan gitu. Apa sih namanya? Alah itu ya, ujian kenikmatan itu tadi. Tapi apapun aku belajar untuk bahwa mencari manfaatnya. Di dunia ini ada hitam putih, and yang semuanya itu memiliki fungsi, memiliki maknanya gitu. Jadi, tapi gimana caranya? Apa yang kita lakukan itu adalah mana yang paling bermanfaat, gitu. Walaupun ada campuran-campuran duniawinya gitu ya. Kalau dalam namanya juga talk show infotainment, omongan duniawinya itu mungkin pertanyaan yang tajam atau apa. Tapi ya itu. Ada selalu di pikiran untuk niat baik. Paling nggak bisa merangkum pesan buat penonton yang menyaksikan, atau mungkin sambil ngobrol ini kita bisa bertukar pikiran. Jadi baik buat aku bisa belajar sesuatu, ataupun mungkin dari diskusi kita ini juga baik buat tamu-tamu, baik buat kita yang bekerja bersama di dalamnya. Adalah hal-hal yang bermanfaat. Ya, apapun itu gitu. Jadi kita ambil yang baiknya aja dari setiap cerita orang, setiap kejadian itu, intisarinya apa. Dan berusaha banget menyarikan itu gitu untuk pemirsa, walaupun ya susah karena biasanya pada saat intisari itu ya, Sari itu udah mulai gini-gini. Nggak, maksudnya durasi gitu. Jadi gitu deh. Pernah. Dulu waktu ya ada satu kejadian waktu aku masih bawain infotainment gitu ya. Satu kasus yang kasus besar sih, menimpa artis besar juga gitu, yang betul ramai diperbincangkan gitu ya. Nah itu sebenarnya padahal bukan aku aja yang ngomongin gitu, dan infotainmentku tuh bukan yang pertama ngomongin ya, tapi justru TV Berita sebetulnya yang pertama memberitakan. Kalau TV Berita namanya berita ya, kalau infotainment namanya ngegosipin. Aneh. Tapi ya gitu. Tapi ya karena mungkin pada saat itu yang paling menonjol si infotainment yang aku bawakan, jadi orang terus jadi kayak komentarnya ke arah personal aku gitu, karena mungkin yang kelihatan kan muka aku ya. Ya ada kata-kata kayak, dibayar berapa sih, sebanding nggak sih sama dosa gibahnya gitu. Terus sebenarnya berpikir yang kayak gila ya gitu ya. Apa iya sih? Gitu. Terus ya mempertanyakan juga jadinya gitu. Tapi akhirnya tuh jawabannya ya udah tuh berarakan tuh. Pekerjaan itu berarakan buat aku, dan si pekerjaan itu nggak jodoh jadinya gitu kan. Tapi dipertemukan jodohnya lagi dengan yang kurang lebih sama. Cuman ya itu talk show kan. Kita lebih ngobrol, bisa lebih deep, bisa lebih banyak peluang untuk bisa kontrol dari aku untuk ke arah yang itu tadi yang aku mau, lebih bermanfaat. Walaupun tantangannya juga banyak ya, karena kita di industri, istilahnya di dalam dunia juga, gimana caranya keduniawian ini tetap harus bisa nyelipin hal yang bermanfaat gitu, yang win-win, yang menguntungkan buat yang datang, buat yang nanya, buat rating, buat penonton gitu. Mencari keseimbangan itu tuh adalah perjuangan setiap hari. Itu kadang kita lupa, kadang kita lelah, kadang kita lagi ini aja lagi sombong gitu. Itu sih ya tetap hidup ini adalah perjalanan terus-menerus kita untuk menjadi baik dengan apa yang kita punya, kesempatan yang kita dapetin. Mbak Feni setuju nggak sih kalau ada orang bilang Mbak Feni julid? Kan suka ya. Teman-teman artis juga banyak lah yang bilang loh. Aku susah mengatakan setuju atau enggak, karena julid sendiri aku nggak paham artinya.
Apa itu julid? Julid itu apa sih? Kalau ngomong selalu benar. Atau apa? Julid itu apa? Jurus lidah. Iya. Karena kalau julid itu dalam arti nyinyir, kalau ngomongin orang pedes banget, terus sadis gitu ya, aku nggak dibilang julid banget ya. Karena aku punya teman-teman laki-laki itu yang mulutnya tuh lebih julid aslinya. Dalam kehidupan nyata mulut dia tuh lebih julid. Jadi kalau dibilang aku julid, aku sih nggak. Kalau dalam konteks itu ya, kalau ngomentarin orang pedes banget, sadis banget, nggak pakai perasaan, atau ya sadis gitulah ngomentarin orangnya ya. Ada yang lebih julid dari aku, dan itu laki-laki. Siapa? dan laki-laki itu juga nggak kerja di dunia hiburan juga, enggak gitu. Siapa? Ada. Namanya Karas. Siapa namanya? Sebut namanya aja. Itu karena aku perempuan namanya julid. Kalau laki apa namanya? Hah? Kritis. Siapa? Adalah Namanya? banyak, gak cuma satu. Oh. Gitu. Jadi aku ya udahlah, tak kenal maka tak sayang kan. Kenal sama kata sayang. Betul. Kalau saya ada yang komen, oh masalah artis aja yang dibahas, tapi masalah sendiri nggak mau diekspos. Ya ini kita lihat aja ya. Aku ngomong gini berapa yang nonton? Kalau nggak banyak berarti ya itu tadi aku bilang tidak semua orang punya nilai berita yang tinggi gitu. Dan itu satu, dua emang ngapain diekspos, gunanya apa? Ya memang bukan keputusanku. Ada beberapa selebriti yang memang mengekspos kehidupan pribadinya karena tahu itu punya value lain, bisa dikelola menjadi sebuah value lain, itu juga ada gitu, menjadi konten gitu kan. Karena orang tuh memang seneng dengar cerita. Ya enggak? Itu udah ceritanya apa, daripada ngomongin orang ya udah ngomongin diri sendiri deh gitu. Ada yang kayak gitu. Dan itu juga nggak apa-apa. Kalau aku itu agak susah karena kan nggak dikasih tahu, nggak percaya banget sih. Aku tuh orangnya introvert. Jadi kayak kalau nggak kepepet banget ya, nggak akan bikin Q&A ini, nggak akan menjawab pertanyaan itu gitu. Males. Itu ya, jadi ada dua ya. Satu emang bukan gimana ya, emang nggak, ya mungkin memang kalau aku ngomong apa juga nilai beritanya nggak setinggi yang lain-lain. Dua, memang aku orang introvert, aku emang nggak nyaman aja menjadikan itu sebuah sebuah hal yang di-share terlalu berlebihan, itu enggak. Karena aku pun menjaga privasi anak-anak, ada orang lain yang harus aku jaga juga privasinya gitu. Nah ini aja aku ngomong ini, aku minta izin dulu sama anak-anak. Tapi sama bapak ibuku aku belum ngomong. Aduh. Kayaknya anak-anaknya jarang ada yang tahu ya, ibu-ibu yang nonton atau neneknya. Gitu, tante nenek aku ngefans loh gitu, biasanya banyakannya. Ya nggak apa-apa. Wanita-wanita matang yang sudah makan asam garam kehidupan, udah paham betul itu sefrekuensi sama Ike. Iya, kan ya itu tadi Kak. Kalau kita lihat berita artis tuh kayak bukan yang kita fokusin tuh bukan dia bukan judgementnya itu, kayak tapi lebih kayak oh ya kehidupan manusia tuh gitu loh gitu. Kadang-kadang kalau dihadapin satu masalah, ini loh masalahnya, ini tuh masalahnya, itu masalahnya, itu masalahnya gitu. Dan harusnya ya aku merasa selebriti yang sharing kehidupan pribadinya, masalahnya itu punya banyak berkat juga gitu. Karena apa sih, dari kehidupannya itu dia tuh sharing tuh untuk bisa jadi pelajaran loh buat orang lain. Itu kan kayak ya adalah hikmahnya gitu, ada berkahnya lah harusnya ya. Karena kan nggak gampang loh sharing cerita. Nah sekarang masalahnya adalah gimana cerita ini itu dimanfaatkan oleh orang yang mendengar, melihat, itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Itu yang penting. Karena segala hal itu ya bisa jadi sampah, bisa jadi berguna, tergantung kitanya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Cukup panjang ya? Udah 1 jam loh kita. Udah 1 jam. Iya. Nah, aku ngomong sendiri. Besok-besok aku ngomong sendiri aja deh. Kita lihat ya. Ini kalau yang nonton banyak, besok-besok aku ngomong sendiri aja. Menerima Q&A dari netizen. Oke, sebagai penutup ya. Sekali lagi kenapa aku akhirnya bercerita banyak di sini? Karena itu tadi.
ini juga dalam rangka untuk menghargai pihak lain, memberi kejelasan karena sudah cukup lama ya sama-sama move on supaya ini menjadi sebuah kebaikan juga buat semuanya. Bukan bermaksud untuk ngapa-ngapain juga atau jadi bahan omongan atau apa gitu. Kalau jadi bahan omongan ya udahlah, berarti emang itu jalannya gitu ya. Di satu sisi lagi setelah ini mungkin kalau ada undangan-undangan talk show aku akan lebih gampang bilang iya. Atau ketemu orang ditanya suami apa kabar, aku bisa jawab dengan jawaban yang nggak pakai ngeles kayak bajai. Lebih siap. Jadi ini adalah sebetulnya sebuah step untuk aku juga melangkah ke depan gitu ya. Karena walaupun dalam diriku sebenarnya pengen ada lah nggak usah pakai pengumuman gitu, nggak penting amat gitu, tapi ternyata karena aku memang sering di TV, orang tahu, public figure gitu ya, dan ya orang-orang di sekitarku pun juga banyak yang tahu seperti itu kan, juga agak susah buat mereka kalau aku nggak berinisiatif untuk jujur gitu. Jadi ini supaya harapannya ke depannya supaya buat kita semua maksudnya keluarga aku nih, supaya lebih ringan juga ke depannya. Dan mudah-mudahan juga ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari apa yang aku putuskan dalam hidupku ini, termasuk pengalamanku itu tadi. Jadi janda itu ya, kalau mengajukan kredit, selin banget, rese,